Baik, shalom. Sekali lagi shalom. Nah, puji Tuhan, kita bersyukur dan berterima kasih sebab Tuhan selalu menjaga kita semua, bahkan Tuhan selalu menolong kita semua sehingga kita boleh ada sampai dengan hari ini. Dan di kesempatan yang berbahagia ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, masih kita dengan topik yang sama, yaitu sabar. Nah, tentu pelajaran tentang sabar adalah sesuatu hal yang penting bagi kita selaku anak-anak Tuhan. Karena apa? Karena memang hakikat dari pribadi setiap orang yang mengaku percaya Yesus, Tuhan telah memberikan kita contoh, dan contoh ini akhirnya memberikan semangat supaya kita juga belajar bagaimana menjadi orang yang sabar sebagaimana Yesus telah memberikan gambaran besar, contoh besar ketika dia menderita dalam kealahannya, dia tinggalkan semuanya itu, sekali lagi dia sabar menanggung penderitaan, menanggung berbagai penganiayaan, dia sabar hadapi semuanya karena ada sesuatu yang mulia di depan sana, sesuatu yang sesungguhnya penting bagi orang percaya, dan Yesus harus tanggung semuanya, dan sekali lagi dengan sabar dia menanggung demi keselamatan saya dan saudara. Nah, hari ini kita akan lanjut dalam pelajaran kita tentang sabar, dan saya ingin menyampaikan ada beberapa ciri dari orang yang sabar. Dan memang banyak dalam dunia sekuler ada banyak ciri sesungguhnya kata sabar, tapi saya ingin mengutipnya di dalam beberapa ayat kebenaran firman Allah sebagai ciri orang yang sabar. Dalam Pengkhotbah pasal 7 ayat yang ke-8 dikatakan begini. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Poin pertama yang ingin saya sampaikan, orang yang sabar dia rendah hati. Amin. Nah, orang yang sabar, orang yang rendah hati. Sekali lagi, Yesus dalam kealahannya punya status, punya kuasa, dan andaikan Yesus coba berusaha untuk membela dirinya, atau Yesus berusaha untuk menghindar diri dari ancaman-ancaman atau berbagai macam tekanan yang datang buat dia, tapi Yesus tidak lakukan. Dia bisa menyelamatkan dirinya di atas tiang kayu salib, dia tidak lakukan. Dan dikatakan bahwa dia merendahkan diri dan taat sampai mati. Bahkan mati di atas tiang kayu salib. Sekali lagi, dia merendahkan dirinya. Jadi dia sabar menghadapi semuanya karena dia mau menunjukkan satu ciri dari orang yang sabar, rendah hati. Tentu kata rendah hati tidak juga gampang karena punya efek yang luas. Kita menghubungkannya banyak hal kata rendah hati. Tapi dalam hubungannya dengan orang yang sabar, contoh saja praktiknya begini. Kita ini kan manusia yang rasa egoisnya tinggi. Ketika ada orang yang bicara yang menyinggung kita, kadang kita tersinggung. Nah, kenapa tersinggung? Karena ada kesombongan. Kita tersinggung karena memang ada ego kita yang tinggi. Tapi kalau orang rendah hati, ya sudah, mau bicara apa silakan. Itu bukan urusan beta. Amin. Jadi orang yang sabar hubungannya sangat kuat dengan kerendahan hati. Jadi ini ciri dari orang yang sabar. Nah, ciri yang kedua, orang yang sabar itu berpengertian. Ciri yang kedua orang yang sabar itu berpengertian.
Dalam Amsal 14 ayat 29 dikatakan, orang yang sabar besar pengertiannya. Orang sabar besar pengertiannya. Tetapi siapa yang cepat marah membesarkan kebodohannya. Nah, jadi orang yang sabar besar pengertiannya. Kita menerjemahkan kata pengertian. Istilah kita ada kecenderungan begini. Ya sudah, saya mengerti orang itu. Saya mengerti situasi orang itu. Saya mengerti keadaan orang itu. Saya mengerti kelemahan dia. Jadi orang sabar punya kecenderungan memiliki pengertian terhadap pribadi orang itu. Ya sudah, dia begitu karena memang dia tidak tahu apa-apa. Punya pengertian terhadap pribadi orang itu. Kalau andaikan contoh nih, saudara sedang jalan, ada seorang duduk di pinggir jalan. Ketika engkau sedang jalan, tiba-tiba seorang yang ada di pinggir jalan itu memaki-maki saudara, bahkan melempari saudara dengan batu. Saudara tidak mengerti orang itu orang apa. Ternyata waktu saudara marah-marah, saudara mau balik pukul dia, saudara ancam dia. Ternyata orang-orang yang ada di pinggir yang sedang duduk mengatakan orang itu gila. Saudara marah dengan orang gila, saudara gila sendiri nanti. Nah, kita menjadi orang yang sekali lagi ini contoh praktis, tapi kita menjadi orang yang sabar karena kita mengerti situasi orang itu. Nah, kalau kita menjadi orang yang sulit mengerti, atau kita tidak mau mengerti orang lain, maka kita akan menjadi orang yang tidak sabar. Dan orang sabar selalu mengerti sesuatu dari setiap orang. Walaupun memang tidak tahu banyak hal, nanti kita akan belajar ada beberapa ciri yang lain. Tetapi satu bagian dari ciri ini kalau dalam hubungannya dengan kita, dalam lingkungan, dalam jemaat ini, maka penting bagi kita menjadi orang yang sabar untuk bisa mengerti orang lain. Amin. Nah, kita mengerti saudara, mengerti saya mengerti saudara. Saudara yang satu mengerti dengan yang lain, maka tentu kita akan lebih banyak sabar dengan seseorang. Lebih banyak kita sabar dengan seorang pribadi. Kita akan menjadi lebih banyak sabar. Kenapa? Karena ciri orang yang sabar itu dia berpengertian. Ciri yang ketiga, orang yang sabar itu bijaksana. Sekali lagi, orang yang ketiga, ciri yang ketiga orang yang sabar itu bijaksana. Kenapa bijaksana? Amsal 14 ayat 17 dikatakan begini. Siapa lekas naik darah berlaku bodoh. Tetapi orang yang bijaksana, apa itu saudara? Bersabar. Orang yang bijaksana bersabar. Dalam hubungannya dengan kata orang yang bijaksana bersabar, kadang kita ada pada situasi-situasi tertentu dan kita menjadi orang yang cepat bereaksi. Kadang kita cepat bertindak. Kadang kita membuat sebuah respon yang terlalu cepat. Contoh praktisnya, kalau ada kita sedang bercakap-cakap dengan seseorang, kita belum mengerti, kita belum mengetahui, kita belum mendengarkan secara utuh percakapan atau pembicaraannya, kita potong di tengah jalan. Sementara ketika kita potong di tengah jalan, kadang kita kemudian terputus pengertiannya dari apa yang ingin disampaikan oleh seseorang. Bahkan lebih lagi, kita hanya mau mengambil pesan dari kalimat awal. Karena sesungguhnya ketika kita mau mendengarkan kalimat utuh, maka kita akan mengetahui apa maksudnya. Tapi kebanyakan kita memotong di tengah-tengah kalimat itu. Dan akhirnya kita tidak akan mengerti dengan baik semua hal yang ingin disampaikan oleh seseorang. Dan
di zaman ini ada kecenderungan orang upload video, mereka edit, potong sebagian dari kalimatnya, lalu kemudian sebagian kalimat mereka hilangkan, terus mereka menjadikan itu sebagai pernyataan yang katanya menghina orang lain dan lain sebagainya. Padahal kalau kalimat utuh dalam video tidak dimaksud demikian. Nah, orang bijaksana dia sabar dan tentu kita tidak boleh atau tentu kita tidak bisa mempunyai reaksi yang lebih cepat dari yang seharusnya. Contoh dalam percakapan tadi, kita harus bisa mendengarkan dulu apa maksudnya. Kalau kemudian kita juga tidak mengerti apa maksudnya, kita juga tanya. Nah, kadang kita tidak bersabar hadapi situasi ini. Nah, kebanyakan orang bermasalah, kebanyakan menjadi banyak perkara terjadi hanya karena sekali lagi kita terlalu cepat bereaksi. Terlalu cepat kita punya respon. Tapi sekali lagi mari kita sabar, karena orang sabar itu bijaksana. Amin. Orang sabar bijaksana. Paulus dalam suratnya ke jemaat yang ada di Korintus berkata begini, 2 Korintus pasal 11 ayat yang ke-19 dikatakan begini. Sebab kamu suka sabar terhadap orang bodoh, karena kamu begitu bijaksana. Nah, saudara perhatikan. Jadi ada level orang bodoh, ada level orang bijaksana. Level orang bodoh tidak sabar. Level orang bijaksana itu sabar. Tinggal saudara mau ada di level mana saudara. Mau di orang bodoh atau mau di orang bijaksana. Nah, untuk menentukan kita bijaksana dan bodoh, tergantung kita orang sabar tidak saudara. Nah, jadi ini level yang saya bisa katakan, ini level yang tidak main-main. Karena dalam mengiring Tuhan ini bagian yang penting saudara. Nah, contoh saja dalam Alkitab memberikan 2 contoh orang membangun rumah. Di atas batu dan di mana? Di atas pasir. Nah, kenapa orang suka membangun rumah di pasir? Karena mudah. Dengan tiang dipanjang cepat. Kalau di atas batu, kita harus ratakan batu. Kalaukah kemudian perlu istilahnya, kalau sekarang ini ada cakar ayam istilahnya, harus dibetel itu batu. Supaya apa? Supaya menjadi kuat. Kenapa orang bangun di atas pasir? Karena tidak sabar, mau cepat selesai. Tapi juga cepat rusak. Jadi Alkitab memberikan 2 cara orang membangun rumah di atas pasir dan di atas batu. Pasir saya mengatakan orang mau ingin cepat-cepat saja selesai. Nah, kenapa cepat-cepat selesai? Karena memang kebutuhannya cepat. Diibaratkan orang kita membangun rumah kebun, cari tanah yang kosong atau ada di atas pasir, kita cepat-cepat tanam supaya bisa cepat tutup. Dan ini memberikan kepada kita sesuatu yang penting, sebuah pesan penting, bahwa segala sesuatu harus ada prosesnya. Nah, orang yang bijaksana ada prosesnya. Nah, kenapa masa di mana kita muda dan masa ketika kita menjadi lanjut usia, kita menjadi orang yang berbeda. Masa muda kita cepat, mau apa yang ada di pikiran kita mau cepat bertindak. Nanti tertumbuh dulu, baru kaget dan berpikir. Itu kita masa muda. Tapi masa setelah kita kemudian menjadi lanjut usia, kita berpikir 10 kali, baru kemudian bertindak. Kalau masih muda, kita 10 kali bertindak, baru berpikir dari belakang. Akhirnya ada istilah menyesalnya dari belakang. Apalagi anak-anak muda kadangkala
pergaulan-pergaulan yang membuat bertindak dulu, kemudian tertumbuh dengan persoalan, baru berpikir. Bijaksananya kita jangan cepat bereaksi, bijaksananya jangan kita cepat bertindak, pikir dulu, baru kemudian kita apa? Bertindak. Orang bijaksana dia akan sabar. Nah, kenapa kita berpikir dulu? Mungkin kadang-kala ya orang tua ini terlalu lama berpikir. Mau cepat-cepat, ya lama berpikir. Kenapa? Karena orang bijaksana itu sabar. Tunggu waktu yang tepat. Tunggu waktu terbaik baru bertindak. Supaya apa? Tidak menjadi salah. Nah, itu yang terjadi, perbedaan usia, perbedaan sikap, perbedaan usia, perbedaan respon. Jadi selalu ada masa muda, reaksinya cepat, berpikir dari belakang. Nah, kalau kemudian kita berpikir cepat, bertindak cepat, itu jauh lebih baik daripada berpikir dari belakang atau berpikir lambat, bertindak cepat, itu jauh lebih salah. Jauh lebih tepat berpikir cepat, bertindak cepat. Nah, kalau kita ada di penghujung zaman ini, waktu kita begitu cepat bergerak, kita berpikir cepat, bertindak cepat, jauh lebih baik. Supaya apa? Ada keseimbangan di sana. Nah, sekali lagi, orang sabar dia memiliki satu ciri, dia bijaksana. Amin. Kiranya kita menjadi orang yang bijaksana. Ciri yang terakhir. Ini ciri yang terakhir penting bagi kita. Ciri yang terakhir, orang sabar suka memadamkan perbantahan. Amsal 15 ayat 18 dikatakan begini. Si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan apa saudara? Perbantahan. Kalau saudara perhatikan ada orang yang saling berbantah dan saudara datang memanas-manasi, berarti kita bukan orang sabar. Kalau orang yang sedang berbantah, kita hadir dan memadamkan perbantahan, maka kita ada di ciri itu. Ciri di mana kita orang sabar. Nah, gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, kalimat ini sebenarnya punya level yang lain yang bicara tentang kita harus menjadi pembawa damai. Kalau level ini kita bicara, maka tentu kita punya tugas di sana. Karena kita menjadi pribadi pembawa kabar baik. Kalau pembawa kabar baik, tentu kita adalah orang-orang yang akan suka memadamkan perbantahan. Kita harus bisa berperan di sana untuk bisa mengkelirkan semua persoalan atau kemudian mendamaikan persoalan satu dengan yang lain. Kita juga memainkan peran bagaimana agar supaya ketika terjadi perbantahan kita menjadi air sejuk di sana, bukan menjadi api lagi saudara. Kebanyakan kita suka memanas-manasi, kebanyakan kita bakar, ayo. Kadang-kala kita semacam dorong, bertindak. Padahal selaku anak Tuhan, tugas kita harus bisa memadamkan perbantahan. Ini peran kita anak-anak Tuhan. Jadi salah satu ciri dari orang yang sabar, suka memadamkan perbantahan, bukan suka membakar perbantahan. Banyak orang suka membakar perbantahan, atau dengan kata lain mensupport perbantahan, atau dengan kata lain bahwa kasih bensin, kasih api untuk semakin hari semakin muncul perbantahan. Anak-anak Tuhan, kita harus bisa belajar karena satu ciri dari orang yang sabar itu dia suka memadamkan perbantahan.
Kalau kita belum bisa memainkan peran ini, maka sebenarnya kita belum menjadi orang yang sabar. Kiranya Tuhan akan tolong kita semua lewat kebenaran firman Tuhan ini. Sekali lagi, ini tugas kita selaku anak-anak Tuhan. Tugas kita selaku orang yang percaya. Tugas kita selaku umat kepunyaan Tuhan. Dan tugas ini tidak mudah, tapi saya tahu bersama dengan Tuhan kita pasti bisa menjadi orang yang sabar. Kita beberapa minggu sudah belajar tentang tema ini, dan poin-poin dari tema ini kiranya ini bisa membekas di pikiran saudara, di hati saudara. Supaya dalam menjalani hari-hari kehidupan kita saudara, tekanan dan tantangan tidak mudah untuk menjadi orang yang sabar. Tapi sekali lagi kita membutuhkan anugerah Tuhan supaya kita bisa tampil menjadi orang yang bijaksana. Tuhan Yesus memberkati kita semua.